Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai peran sosial media dalam digital marketing, yaitu pada tugas digital marketing semester ganjil. Sebelum memulai presentasi saya kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rizka Arifah Nugraini, biasa teman-teman panggil saya dengan sebutan Rizka. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, umur saya 25 tahun. Nah, keseharian saya adalah seorang ASN di KPP Pratama Timka yang bertugas di bidang kepegawaian. Saya lulusan dari D3 PBB Penilai, PKN STAN, dan hobi saya adalah bersepeda. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu peran sosial media dalam digital marketing. Yang pertama kita akan membahas apa sih sosial media itu dalam digital marketing. Gimana sih peran sosial media itu dalam digital marketing? Nah, media sosial itu sendiri adalah suatu media perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan apa? Untuk melakukan komunikasi bisnis, karena di sini adalah marketing, maka perantaranya adalah melakukan komunikasi bisnis yang dapat memberikan ruangan bagi penggunanya untuk mempresentasikan diri, menjadikan tempat bekerja sama, berbagi informasi, serta berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya, sehingga terbentuk suatu ikatan secara virtual. Sedangkan apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu sendiri adalah suatu pemasaran melalui media sosial. Karena ini adalah digital, maka pemasarannya adalah menggunakan media sosial. Sehingga penjual itu akan menawarkan brand yang dimilikinya. Digital marketing ini merupakan suatu kegiatan di bidang pemasaran yang memanfaatkan platform yang ada di internet dalam menjangkau para target konsumen. Jadi, apa sih hubungan antara sosial media dan digital marketing? Nah, hubungannya ini sangat erat sekali ya, karena digital marketing ini tentu saja platformnya adalah, medianya adalah dengan menggunakan media sosial. Jadi perantara dilakukannya digital marketing ini adalah media sosial. Digital marketing atau marketing berbasis dunia maya, dunia digital, menggunakan media sosial yang ada di internet untuk memasarkan produknya. Atau dengan kata lain, digital marketing itu adalah kegiatan marketing, dan media sosial adalah medianya atau alatnya. Jadi, sosial media dalam dunia marketing ini sangat berperan sekali, karena sosial media ini adalah alat yang utama dalam melakukan digital marketing. Penjual harus mempunyai sosial media untuk melakukan digital marketing. Jadi keduanya ini sangat berhubungan sekali ya teman-teman sekalian, dan juga Bapak dosen. Untuk selanjutnya adalah, mengapa sih kita butuh medsos? Nah, dalam dunia sehari-hari saja kita tentunya butuh medsos ya, untuk berkomunikasi, untuk melakukan suatu pekerjaan, atau untuk melakukan yang lainnya. Nah, karena kali ini kita membahasnya tentang digital marketing atau tentang penjualan, maka apa sih kegunaan medsos ini untuk penjualan atau meningkatkan penjualan atau melakukan digital marketing? Nah, peran medsos ya, pertama yaitu medsos akan melakukan marketing produk yang luas dengan membutuhkan media yang luas. Apabila suatu penjual itu
atau perusahaan itu menginginkan marketing yang lebih luas atau menjangkau pasar yang lebih luas, maka perusahaan itu tentu sangat butuh medsos. Kenapa? Karena apabila suatu perusahaan atau penjual itu hanya mempunyai toko yang offline atau di satu tempat, maka marketingnya itu nggak luas, marketing produknya itu nggak luas karena hanya pada tempat itu saja, tempat di mana toko didirikan atau di sekitar itu saja. Nggak bisa tuh menjangkau market yang lebih luas di luar pulau, di luar negeri, ataupun dimanapun itu akan sangat susah. Sehingga penjual itu sangat membutuhkan sekali medsos. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial ini sangat masif dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk marketing produk. Nah ini karena ini adalah digital marketing, maka sangat masif sekali ya medsos ini, sehingga medsos ini sangat diperlukan sekali dalam dunia marketing. Yang selanjutnya adalah medsos ini sebagai sumber data atau insight dari konsumen terhadap produk penjualan. Nah, dalam medsos ini konsumen itu tidak harus datang ke toko untuk menanyakan kepada sellernya atau penjualnya atau kepada penjualnya ya. Nah, si konsumen ini bisa langsung scroll atau mencari di beberapa medsos, di platform digital, baik di platform apapun. Nah, platform tersebut bisa digunakan sebagai informasi ataupun data yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen itu bisa cari tuh, konsumen bisa mencari produk mana yang akan dia butuhkan dan spesifikasinya itu gimana. Nah itu konsumen itu membutuhkan medsos ya, sehingga medsos ini sebagai salah satu perantara antara penjual atau pembeli. Penjualnya tidak langsung memberikan informasi kepada pembeli. Nah pembeli ini bisa mencari tahu sendiri ya, tanpa adanya campur tangan penjual secara langsung. Yang selanjutnya adalah komunikasi dua arah dengan konsumen terhadap produk penjualan. Nah, walaupun komunikasinya ini secara virtual, medsos ini sangat dibutuhkan karena penjual dan pembeli itu bisa komunikasi dua arah atau ada fitur chat di beberapa platform yang bisa dilakukan tanya jawab antara penjual dan pembeli mengenai produk konsumen. Nah, hal ini bisa disimpulkan ya Bapak Ibu dan teman-teman bahwa medsos ini sangat penting dalam dunia digital marketing karena sangat terutama buat penjual, karena penjual nanti akan mempromosikan atau membranding produknya itu menggunakan medsos. Tidak hanya menggunakan toko secara offline saja, tapi menggunakan medsos untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan juga untuk membeli juga medsos juga mempunyai peran, yaitu bisa sebagai sumber data atau informasi tanpa pembeli itu harus datang ke toko produksi dari penjual tersebut. Nah, untuk mengetahui peran lebih lanjut, kita akan next ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita tahu dulu ya apa itu jenis media sosial yang bisa digunakan menjual untuk mempromosikan atau memasarkan produknya secara luas. Jenis media sosial yang pertama adalah social networking. Nah, social networking itu adalah wadah yang dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dalam dunia virtual. Jadi ini adalah wadah ya, wadah berarti suatu ruangan yang digunakan untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Nah, contohnya adalah Instagram dan juga Facebook. Instagram dan juga Facebook ini adalah suatu wadah, suatu ruangan yang digunakan penjual untuk mempromosikan dagangannya atau penjualannya, dan pembeli yang ingin mengetahui spesifikasi produk, kegunaan produk, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah social networking, ini adalah wadah untuk berinteraksi. Nah, mereka bisa saling
tanya jawab nih antara penjual dan pembeli mengenai produk-produk yang ditawarkan karena ada fitur chat di Instagram dan juga Facebook. Yang selanjutnya adalah blog. Blog adalah media sosial di mana di dalamnya memberikan ruang untuk membagikan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah blog dan juga LinkedIn ya. Ini penjual itu bisa menginput spesifikasi dari produk di dalam blognya. Nah, nanti si pembelinya ini bisa mengakses website atau blog ini untuk mengetahui spesifikasi produk, walaupun mungkin nanti tidak bisa tanya jawab secara langsung, tapi mungkin di blognya nanti penjual akan mencantumkan kontak yang bisa dihubungi agar bisa bertanya lebih lanjut. Nah, blog ini karena mungkin satu arah ya, jadinya blog ini digunakan oleh penjual untuk mempromosikan produknya dengan spesifikasi produk yang ada. Nah, itu bisa dilihat oleh pembeli. Selanjutnya adalah microblogging. Microblogging ini sendiri adalah media sosial di mana di dalamnya memberikan ruang bagi pengguna untuk mengunggah pesan. Nah, ini adalah hampir sama kayak blog ya, karena si penjual ini bisa mengunggah pesan dan si pembelinya ini dapat mengunggah juga pendapatnya atau langsung berkomentar nih, seperti contohnya adalah Twitter. Di Twitter penjual ini bisa melakukan promosi, mencantumkan spesifikasi produk, mengupload gambar produk. Nah, si penjualnya ini bisa langsung mengomentari. Penjual bisa langsung bertanya melalui fitur chatnya ya, lebih fleksibel daripada blog. Nah, microblogging ini seperti Twitter ini kan bisa komunikasi dua arah juga, walaupun tidak bertatap muka atau tidak secara langsung. Selanjutnya media sharing. Media sharing ini adalah media di mana di dalamnya ini memberikan penggunanya ruangan untuk sharing nih. Jadinya penggunanya itu sharing ya, dan menyimpan berbagai macam media seperti foto, video, audio atau rekaman, dan dokumen digital lainnya. Contohnya adalah YouTube dan Flickr. YouTube ini si penjual bisa tuh buat video dan diupload di YouTube untuk mempromosikan penjualannya atau mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Nanti penjual bisa lihat karena mungkin penjual ini malas baca ya, malas scroll, malas lihat spesifikasi produk. Nah, mungkin dengan YouTube ini salah satu cara penjual untuk mempromosikan dagangannya melalui YouTube, karena penjual ini tinggal menonton saja video yang diunggah oleh si penjual. Selanjutnya adalah social bookmarking. Social bookmarking ini adalah media sosial yang kegunaannya itu adalah untuk menyimpan, untuk mengolah, dan mengeksplor suatu informasi atau berita secara online. Contohnya adalah Flipboard. Flipboard itu digunakan untuk mengolah data, mengeksplor data, menyimpan data. Mungkin digunakan oleh si penjual untuk mengolah produknya, mengolah promosi produknya sebelum dipost ke media-media sosial lainnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah wiki tidak asing ya, Wikipedia. Isinya adalah perpaduan informasi. Jadi di sini walaupun mungkin cuma berupa tulisan, tapi wiki ini bisa digunakan oleh penjual untuk mempromosikan produknya menggunakan tulisan. Mungkin itu ya jenis media sosial yang bisa digunakan oleh penjual. Tapi sekarang banyak juga seperti TikTok Live. Nah, itu merupakan salah satu media sosial platform digital yang penjualannya itu sangat masif ya. Apabila si penjual ini melakukan live atau keranjang kuning, nah itu bisa
meningkatkan penjualan menggunakan TikTok, juga salah satu jenis media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh penjual. Selanjutnya yaitu ini adalah statistik pengguna. Statistik pengguna media sosial, kan ada beberapa media sosial yang kita ketahui ya. Ini saya mencantumkan 5 media sosial tertinggi yang digunakan oleh orang-orang dalam beberapa tahun terakhir, atau ini adalah cut off-nya adalah 2025 ya. Gimana sih? Untuk apa sih kita mengetahui statistik media sosial ini? Karena ini digunakan untuk mengetahui seberapa luas target audiens yang bisa dijangkau. Misalnya nih, Instagram ini menduduki peringkat paling tertinggi medsos yang sering diakses oleh orang-orang ya. Mungkin karena medsos ini sering diakses oleh gen milenial dan juga Gen Z, maka Instagram ini adalah menduduki peringkat yang paling tertinggi, 173 juta orang menggunakan Instagram. Nah, selanjutnya diikuti dengan Facebook nih, 166 juta. Mungkin baby boomer, milenial ke bawah, Gen X, Gen Y. Nah, itu biasa menggunakan Facebook untuk melakukan penjualan ataupun promosi ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh TikTok dan juga Twitter. Nah, ini agak sama ya, saling berdampingan ini, TikTok dengan 129 juta dan Twitter 119 juta. Nah, TikTok ini sekarang sudah banyak penjual yang menggunakan TikTok karena mungkin TikTok ini sekarang sangat masif sekali ya penjualannya. Nah, itu mungkin penjual bisa mengalokasikan atau mempromosikan dagangannya atau produknya itu melalui TikTok. Nah, selanjutnya adalah Twitter 119 juta dan diakhiri dengan LinkedIn 60 juta. Nah, statistik ini digunakan untuk apa? Untuk membantu di mana sih kampanye yang paling efektif, di mana sih promosi yang paling efektif. Nah, misal produk kita adalah produk yang Gen Z banget, produk yang Gen Alpha atau Gen Z atau Gen Millennial. Misal produknya ini adalah kosmetik atau alat kecantikan, maka biasanya kosmetik dan kecantikan ini relate dengan Gen Z dan juga milenial. Maka apa sih yang sering digunakan Gen Z dan milenial? Nah, ini Instagram dan juga TikTok. Nah, si penjualnya ini bisa melakukan promosi melalui Instagram ataupun TikTok. Nah, itulah statistik ya, karena paling banyak ini adalah Instagram. Mungkin si penjual ini bisa aktif nih di Instagram karena Instagram ini banyak mencakup semua umur ya, milenial ada, Gen Z ada, terus XY ada, boomer ada. Nah, mungkin Instagram ini adalah platform yang paling banyak digunakan oleh pengguna, banyak digunakan oleh pembeli juga, sehingga mungkin kampanye yang paling efektif juga adalah di Instagram. Selanjutnya adalah, nah ini adalah apa sih peran medsos dalam digital marketing untuk pembeli ya? Gimana sih? Di awal tadi saya sudah beberapa menjelaskan mengenai mengapa kita butuh medsos. Nah, di sini kita akan melihat apa sih peran medsos untuk pembeli ya dalam digital marketing. Nah, peran medsos pertama yaitu untuk pembeli adalah dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat bagi pembeli. Nah, medsos ini adalah salah satu platform yang digunakan oleh penjual untuk post bagaimana sih produknya, spesifikasi produknya, sehingga pembeli ini bisa mengakses dalam medsos. Apabila pembeli ingin membeli suatu produk, maka pembeli ini tinggal nih klik medsos yang ada spesifikasi produk yang ditawarkan oleh penjual, sehingga medsos ini bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi antara penjual dan pembeli. Tidak harus saling bertatap muka, tetapi poinnya itu dapat karena sudah tersampaikan lewat
medsos itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah media interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Nah, pembeli ini ketika pembeli sudah mendapatkan produk, maka otomatis pembeli ini akan melakukan transaksi dengan penjual ya. Pembeli akan check out ataupun dia bertanya tentang spesifikasi produk yang lebih jelas, apapun tentang pengiriman ataupun tentang diskon. Nah, ini medsos ini bisa memfasilitasi antara pertanyaan penjual dengan jawaban pembeli, antara pertanyaan dari pembeli dan jawaban dari penjual. Tidak harus berinteraksi secara tatap muka ya. Selanjutnya adalah peran medsos selanjutnya untuk pembeli adalah dapat menyediakan tempat bagi pembeli untuk menyampaikan pesan, kritik, saran untuk produk. Nah, ini adalah salah satu contoh peran dari medsos dalam digital marketing adalah pembeli itu bisa melakukan kritik, saran, ataupun pesan untuk produknya, atau sering kita sebut dengan ulasan ya. Apabila kita udah check out produk, udah sampai, nah kita cocok dengan produknya, maka kita biasanya mengulas produk itu dengan baik, kita memberikan bintang 5 dan juga ulasan baik. Nah, apabila produknya itu kurang, biasanya pembeli juga akan melakukan kritik atau saran kepada penjualnya itu melalui platform atau melalui media sosial yang ia gunakan untuk melakukan check out atau pembelian. Selanjutnya yaitu memudahkan pembeli mencari produk dengan berbagai pilihan dari penjual yang beragam. Nah, medsos ini tentunya ya, seperti kalau pembeli ingin memilih produk, nah itu medsos ini menawarkan banyak pilihan, tidak hanya 1-2 toko tapi banyak toko, dan tidak hanya 1-2 produk melainkan banyak produk, sehingga walaupun pembeli itu hanya menginginkan satu barang, tapi barang itu banyak mereknya, banyak brandnya, jadi pembeli itu bisa memilih pilihan yang beragam dari berbagai merek dengan agar sesuai dengan spesifikasi yang pembeli inginkan. Nah, melalui medsos ini pembeli itu tidak harus secara langsung mengunjungi toko-toko kalau dia ingin membeli produk-produk yang ia inginkan. Kalau belum dapat produk yang dia inginkan, maka pembeli itu tidak usah lanjut ke toko selanjutnya. Nah, cukuplah pembeli itu datang atau scroll atau mencari produk lain dalam platform tersebut. Peran selanjutnya atau peran terakhir untuk pembeli adalah membantu mengambil keputusan apakah jadi membeli atau tidak terhadap produk. Nah, ini sangat penting sekali ya. Medsos ini digunakan untuk screening. Medsos ini digunakan untuk mengetahui apakah produk itu layak atau tidak. Kalau kita tidak membandingkan antara produk satu dan produk lain, maka kita langsung saja memutuskan. Nah, medsos ini nih digunakan apakah kita jadi mengambil keputusan membeli atau tidak. Karena semakin banyak pilihan, semakin beragam, maka mungkin keputusannya itu akan sulit, tetapi kita akan mendapatkan produk yang terbaik. Nah, ini adalah lebih baik daripada kita berada di toko offline nih, tidak banyak toko yang jual di daerah tersebut, maka dia langsung memutuskan saja. Nah, medsos ini digunakan oleh pembeli dalam digital marketing untuk mengambil keputusan di mana dia dapat memilih produk yang terbaik dari beberapa pilihan produk. Nah, ini adalah peran medsos dalam digital marketing untuk penjual nih. Ini adalah sangat krusial ya untuk inti dari topik kita kali ini, peran medsos dalam digital marketing untuk penjual, karena sejatinya digital marketing ini digunakan oleh penjual untuk menawarkan produknya. Gimana cara menawarkannya? Yaitu dengan media sosial. Nah, peran yang pertama medsos perannya adalah kesempatan bagi penjual agar dapat berinteraksi lebih intens dengan konsumen atau dengan pembeli. Nah, melalui medsos ini si penjual ini bisa melakukan komunikasi dua arah ya.
komunikasi dua arah, penjual ini bisa menawarkan spesifikasi produknya dan pembelinya ini bisa melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan mengenai spesifikasi produk. Jadi saling berkomunikasi dua arah tanpa ada pertemuan secara langsung. Selanjutnya yaitu media promosi yang efektif dan menghemat promosi produk. Nah, ini tentunya sangat berperan sekali ya medsos ini, karena bisa menekan biaya promosi produk, menekan anggaran promosi produk, sehingga fixed cost-nya ya, mungkin nanti fixed cost-nya akan kurang dan labanya itu akan berlebih atau keuntungannya akan lebih. Media promosi yang efektif karena mungkin bisa menjangkau banyak pasar atau pasar yang lebih luas daripada dia cuma mempunyai satu toko tanpa adanya medsos. Nah, makanya penjual ini sangat membutuhkan medsos untuk mempromosikan penjualannya. Tentunya juga apabila dia mempunyai toko offline ya, ini akan sangat jauh menghemat anggaran, karena misal toko offline itu banyak sekali budgetnya, untuk sewa, untuk gaji karyawan, untuk overheadnya, untuk listrik dan lain-lain, itu perlu dimasukkan ke dalam harga jualnya. Maka menggunakan medsos ini adalah salah satu cara untuk menghemat anggaran promosi produk. Yang selanjutnya yaitu peran selanjutnya medsos untuk digital marketing adalah keuntungan dalam membangun personal branding. Merek dagang atau brandnya ini dapat ditawarkan melalui media tanpa berinteraksi langsung. Nah, berkaitan dengan peran sebelumnya ya, brandingnya ini atau brandnya ini dapat ditawarkan tanpa berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga walaupun kita tidak mengeluarkan anggaran banyak, tetapi brand kita itu tetap dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu peran selanjutnya adalah menjangkau target pasar yang tepat berdasarkan usia, berdasarkan lokasi, gender, dan juga minat konsumen. Nah, ini adalah penjual ini bisa menggunakan medsos, bisa menargetkan dia tuh mau membidik mana nih, berdasarkan usia, lokasi, gender, atau minat konsumen. Misal nih, berdasarkan usia, produk kita adalah produk tas ataupun baju. Nah, itu kan identik dengan usia 20-an, 15 sampai ya lebih lah, 20 ke atas. Nah, itu adalah dia bisa menggunakan medsos seperti TikTok ataupun Instagram untuk memasarkan produk-produk tersebut, karena mungkin produknya itu identik dengan Gen Z ya. Jadi dia menggunakan Instagram dan juga TikTok sesuai dengan usia Gen Z tersebut untuk melakukan promosi, sehingga lebih tepat sasaran lah. Dia menggunakan TikTok, Instagram untuk promosi tas-tas branded gitu. Selanjutnya mungkin untuk lokasi mungkin tergantung apakah produknya ini bisa digunakan oleh semua kalangan atau hanya kalangan menengah bawah atau menengah atas, maka lokasinya ini bisa dilakukan, penjual bisa di screening dulu ya lokasinya itu mana, dia melakukan promosi dengan medsos mana. Dan peran medsos terakhir dalam digital marketing untuk penjual yaitu meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan berbagai fitur dari berbagai media sosial. Nah, ini ya sebagai rangkuman peran medsosnya, ini adalah banyak sekali medsos yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai fitur. Penjual ini bisa menggunakan semua medsos dan semua fiturnya untuk meningkatkan penjualannya. Nah, karena pangsa pasarnya itu semakin luas, maka penjualannya itu akan semakin luas. Selanjutnya yaitu ini sisi penunjang pengembangan bisnis. Apabila kita nih
ingin melakukan bisnis menggunakan media sosial atau menggunakan marketing menggunakan digital, proses atau tahap pengembangan bisnis yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mendapatkan ide bisnis. Pengembangan bisnis dimulai dengan ide bisnis yang dirancang. Nah, kita harus merancang nih, bisnis apa sih yang akan kita lakukan. Kita bisa cari di medsos juga. Apa sih yang baru trending? Nah, itu bisa digunakan penjual untuk mengupgrade produknya, atau apabila ingin membuat suatu bisnis maka dia bisa melakukan screening ke medsos tentang bagaimana sih produknya itu, bagusnya itu bagaimana, nanti targetnya gimana. Nah, itu harus dipikirkan. Yang pertama yaitu ide bisnis. Yang kedua adalah penyaringan ide bisnis. Setelah bisnis tersebut dirancang, ada beberapa ide, jadi penjual itu bisa melakukan penyaringan ide bisnis, ide mana yang akan dia didetailkan dan dia akan produksi dan juga promosi ke khalayak umum. Selanjutnya adalah mengembangkan bisnis. Apabila bisnis itu sudah dipilih, maka dikembangkan dan dilakukan pemasaran yang lebih luas. Dan selanjutnya adalah merealisasikan perencanaan bisnis, yaitu tentunya dengan adanya sudah ada modal, sudah ada material, sudah ada SDM-nya, maka tahap terakhir adalah melakukan realisasi dari perencanaan yang sudah dilakukan oleh seorang penjual. Selanjutnya yaitu hubungan medsos dan pengembangan bisnis. Nah, ini adalah sangat erat hubungannya ya. Kalau kita mau mengembangkan bisnis, kan kita perlu promosi atau pemasaran. Nah, perlu promosi dan pemasaran ini salah satunya adalah dengan menggunakan medsos. Dalam mengembangkan bisnis melalui media sosial, penjual ini perlu menerapkan pendekatan komunikasi agar promosi produknya itu bisa berjalan sesuai rencana dia, bisa menjangkau banyak pasar, terlebih bisa nanti menutupi biaya produksi, bahkan mendapatkan keuntungan. Syarat yang pertama adalah syaratnya itu harus transparan. Syarat di mana media sosial ini dapat diakses oleh pengguna media. Nah, tidak di private ya teman-teman dan juga Pak Joko. Transparan ini adalah nanti platformnya ini tidak di private, sehingga semua orang ini bisa mengakses produk yang penjual tawarkan atau bisa diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya adalah autentik. Syarat di mana di dalam media sosial tersebut perlu memiliki keunikan. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin keharusan yang harus dimiliki oleh penjual. Gimana sih caranya biar produknya itu unik? Nah, penjual ini bisa mengembangkan bisnisnya dengan medsos dengan adanya keunikan atau autentik. Karena mungkin dengan keunikan produknya ini bisa gampang dikenal atau gampang diingat oleh pembeli, sehingga pembeli itu bisa balik lagi ke pembelian. Selanjutnya adalah gini, yaitu syarat di mana isi media sosialnya tidak dibuat-buat. Nah, ini adalah tidak dibuat-buat ya, berarti adalah produk yang ditawarkan adalah beneran itu adalah produk yang nyata, produk dengan spesifikasi yang nyata. Nah, berarti spesifikasi yang ditulis, foto yang diupload itu adalah spesifikasi yang benar-benar dimiliki oleh produk, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa oleh penjual. Walaupun mungkin kalau direkayasa dapat meningkatkan engagement, dapat meningkatkan penjualan, tapi itu tidak baik ya. Selanjutnya yaitu sincere, yaitu syarat di mana di dalamnya itu dimaknai dengan kejujuran pada pesan atau informasi yang disebarluaskan. Hampir sama dengan gini ya. Nah, ini adalah pesan atau informasi dari produk ini adalah yang benar-benar dimiliki oleh produk, bukan yang dibuat-buat, karena sejatinya konsumen ini memerlukan produk yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan si penjual harus melakukan post produknya ini adalah sesuai dengan klasifikasi produk, sesuai dengan spesifikasi produk, dan sesuai dengan isi dari produknya, tidak dibuat-buat dan harus jujur ya.
Nah, itu adalah hubungan medsos dan pengembangan bisnis. Mungkin topik tersebut adalah topik yang terakhir dalam presentasi mengenai peran media sosial dalam digital marketing. Yang intinya, media sosial dan digital marketing itu adalah suatu yang saling berhubungan. Media sosial adalah perantaranya dan digital marketing adalah kegiatannya. Kegiatan menawarkan produk dengan perantara media sosial. Jadi keduanya saling berhubungan. Media sosial digunakan oleh penjual untuk melakukan digital marketing atau promosi produknya sehingga mempunyai jangkauan yang lebih luas, mempunyai informasi yang bisa diakses oleh pembeli secara langsung walaupun tidak bertatap muka, dan nantinya pembeli itu bisa membeli produk dari penjual tanpa bertatap muka secara langsung, dan tentunya penjual dapat meningkatkan keuntungan dari adanya medsos yang digunakan untuk marketing ataupun untuk promosi. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Joko. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dalam menyampaikan ataupun menuturkan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.